Halo Sobat Aset, setelah melakukan tahap persiapan pada desktop, selanjutnya kita masuk pada tahap pelaksanaan yang akan dilakukan melalui aplikasi Jak Aset Mobile. Sobat Aset, kegiatan sensus pada tahap ini dilakukan dengan melihat keberadaan BMD yang dibagi menjadi BMD dalam gedung dan bangunan dan barang bergerak atau BMD luar gedung dan bangunan. Pada video ini, kita akan membahas panduan sensus untuk BMD dalam gedung dan bangunan dan barang bergerak atau BMD luar gedung dan bangunan. Pastikan Sobat Aset sudah mendownload aplikasi Jak Aset Mobile ya. Kemudian, login dengan username pengurus barang dari masing-masing PD atau UKPD atau UPB. Masukkan password, klik login. Pilih menu inventarisasi BMD, lalu pilih Keep B. Di sini terdapat menu dalam gedung dan bangunan, rekapitulasi ruangan, dan luar gedung dan bangunan. Jika BMD berada dalam gedung dan bangunan, maka Sobat Aset dapat mengikuti panduan pendataan BMD dalam gedung dan bangunan seperti berikut. Pertama, pilih menu dalam gedung dan bangunan. Akan tertampil daftar gedung dan bangunan PD atau UKPD. Pilih gedung dan bangunan, maka akan tersaji daftar ruangan yang telah diinput sebelumnya pada tahap desktop. Lalu, pilih ruangan di mana BMD yang akan disensus berada. Selanjutnya, apabila BMD termasuk ke dalam kategori barang bergerak atau BMD luar gedung dan bangunan, maka pilih menu luar gedung dan bangunan, pilih tambah lokasi, pilih get location untuk mendapatkan titik koordinat lokasi dan mengisi dengan lengkap informasi lokasi. Pada penulisan jalan, perlu diingat bahwa penulisan jalan dituliskan nama jalannya saja ya. Tidak perlu menulis atribut jalan, JLN, atau JL. Contoh, Abdul Muiz, Sobat Aset tidak perlu menulis Jalan Abdul Muiz apabila pengisian alamat sudah sesuai. Cek kembali semua isiannya ya. Jika sudah sesuai, klik simpan. Setelah menentukan keberadaan BMD dalam atau luar gedung dan bangunan, Sobat Aset dapat mulai mengisi kertas kerja detail BMD dengan langkah sebagai berikut. Pilih tautkan BMD. Saat ini, Sobat Aset perlu menempel QR Code pada BMD. Sobat Aset, QR Code harus ditempel pada tempat yang mudah terlihat ya. Ditempel pada tempat yang terlindungi dari sinar matahari langsung, percikan air, gesekan, dan hal lainnya yang dapat merusak fisik label QR Code. Disarankan juga agar label QR Code dilapisi ulang dengan selotip atau lakban transparan sehingga label akan bertahan lama. Ketentuan lebih lanjut terkait penempelan QR Code pada barang-barang yang dikecualikan untuk ditempel label dapat dilihat pada petunjuk teknis melalui berikut ini. Setelah ditempelkan, selanjutnya scan QR tersebut sampai muncul pop-up QR Code bisa ditautkan pada BMD. Maka akan tampil semua daftar register Keep B Sobat Aset. Pilih dan klik register BMD yang sesuai.
Pada kolom informasi terkait BMD ini sudah tersaji berdasarkan data Keep and Review semester 2 tahun 2023. Selanjutnya, Sobat Aset bisa mulai mengisi informasi detail BMD dengan cara 1. Langkah pertama adalah foto barang. Klik ambil foto. Perlu diingat, foto harus menunjukkan minimal 80% fisik BMD ya. Berikut contoh yang benar dalam mengambil foto BMD. Dua, pada kolom kondisi ini, Sobat Aset memilih kondisi BMD berdasarkan keadaan real di lapangan, apakah baik, rusak ringan, atau rusak berat. 3. Untuk kode dan nama barang, jika telah sesuai dengan KIP, maka pilih sesuai. Jika tidak sesuai, pilih KIP seharusnya, beserta kode dan nama barang seharusnya pada drop-down ini ya. 4. Untuk kolom terindikasi register gabungan atau gelondongan, jika Sobat Aset mengetahui bahwa BMD yang sedang disensus adalah gabungan atau gelondongan dengan BMD lain, maka pilih iya. Di bawah ini akan muncul informasi yang harus Sobat Aset isi. Tahap isian ini dapat dilihat pada video panduan khusus BMD terindikasi tercatat gabungan atau gelondongan ya. Namun, jika bukan terindikasi gabungan atau gelondongan, maka pilih tidak. Lima. Untuk kolom bahan, jika bahan BMD sudah sesuai, maka pilih ya. Jika tidak, pilih bahan yang seharusnya pada drop-down. Enam. Begitu juga untuk merek. Jika merek BMD tidak sesuai, maka bisa mengisi merek BMD yang sesuai pada kolom free text. Jika BMD tidak bermerek, maka pilih tidak ada merek. Tujuh. Hal yang sama untuk kolom tipe. Jika tipe BMD tidak sesuai, maka pilih tuliskan tipe BMD yang sesuai. Apabila BMD tidak memiliki tipe, maka pilih tidak ada tipe. 8. Pada kolom penggunaan barang ini, Sobat Aset memilih penggunaan barang pada drop-down. Jika digunakan sendiri, maka pilih digunakan sendiri. Apabila digunakan oleh PD atau UKPD lain, pilih nama PD atau UKPD pada drop-down. Jika digunakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, maka tuliskan nama instansinya. Begitu juga apabila digunakan oleh pihak lain, maka tulis nama instansi penggunanya. Nah, Sobat Aset, pastikan untuk selalu mengecek kembali semua kolom informasi yang telah diisi ya. Jika semuanya sudah benar dan terisi, maka klik tombol kirim. Hasil inputan tersebut akan terkirim ke akun P3B untuk divalidasi. Sobat Aset, lakukan langkah yang sama
pada semua BMD milik PD atau UKPD atau UPB untuk kondisi BMD dalam gedung dan bangunan maupun luar gedung dan bangunan yang ada dalam daftar BMD. Terima kasih Sobat Aset, selamat mencoba!